Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, alhamdulillah kita bisa bertemu pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum Ibu memulai pembelajarannya, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Munawarah hadir. Ada Bu, Pasannya hadir. hadir Bu. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan mengenai gerak lurus. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu besaran pada gerak lurus. Yang ada jarak dan perpindahan, di mana jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arah gerak benda. Yang kedua ada perpindahan, di mana perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda ditinjau dari keadaan awal dan keadaan akhir dengan memperhatikan arah gerak benda. Selanjutnya ada kelajuan. Kelajuan adalah besaran yang tidak bergantung pada arah, sehingga kelajuan termasuk besaran skalar, di mana kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya, di mana persamaan kelajuan rata-rata sama dengan jarak tempuh total per waktu yang diperlukan, atau pi rata-rata sama dengan S per T. Kelajuan sesaat adalah kelajuan pada suatu saat tertentu atau saat pendek. Kecepatan, di mana kecepatan adalah besaran yang bergantung pada arah, sehingga kecepatan memerlukan benda tersebut untuk berpindah, di mana persamaannya kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dan selang waktu, atau V bar sama dengan delta X per delta T, atau sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Kecepatan sesaat adalah kecepatan pada suatu saat tertentu atau sesaat. V bar sama dengan delta X per delta T untuk delta T-nya sama dengan 0. Selanjutnya, percepatan, di mana percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, di mana persamaannya percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan atau perubahan waktu. Dapat kita lihat di sini persamaannya A bar sama dengan delta V bar per delta T sama dengan V bar 2 dikurang V bar 1 per T2 dikurang T1, di mana percepatan sesaatnya adalah percepatan yang terjadi pada selang waktu mendekati 0, dengan persamaan A bar sama dengan limit delta T sampai 0 delta V bar per delta T. Selanjutnya ada gerak lurus beraturan atau GLB, di mana gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Kecepatan tetap artinya besar dan arah kecepatan tidak berubah. Selanjutnya ada ciri-ciri GLB atau gerak lurus beraturan, di mana yang pertama lintasan berupa garis lurus atau masih bisa dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap
tetap atau konstan. Dan yang ketiga, percepatan benda sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Selanjutnya, ini merupakan grafik dari GLB atau gerak lurus beraturan. Waktu kita lihat grafiknya di sini, pada grafik posisi terhadap waktu itu grafiknya tidak konstan atau tidak tetap, sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu itu V-nya konstan. Selanjutnya ada contoh pada GLB atau gerak lurus beraturan, di mana contohnya kereta melaju dengan kecepatan yang sama di jalur rel yang lurus. Dan yang kedua ada contoh pada mobil, di mana pada saat mobil di jalan tol dengan kecepatan tetap stabil di dalam perjalanannya. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari juga gerak lurus beraturan atau GLBB, di mana pengertiannya gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan lintasan lurus yang memiliki kecepatan yang berubah secara beraturan. Gerak lurus berubah beraturan memiliki percepatan yang tetap. Melihat yang pertama itu ada lintasan berupa garis lurus atau lintasan yang masih bisa dianggap lurus. Yang kedua, kecepatan benda berubah secara teratur, naik atau turun. Yang ketiga, benda mengalami percepatan tetap, A sama dengan konstan. Selanjutnya, ada persamaan dari GLBB, di mana dengan delta V per delta T sama dengan delta T dikurang A sama dengan delta V per delta T sama dengan Vt dikurang V0 dibagi T dikurang T0. Yang kedua, persamaannya S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Persamaan yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, di mana keterangannya untuk A itu adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Untuk S itu adalah jarak tempuh dengan satuan meter. Untuk T itu adalah waktu dengan satuan sekon. Vt adalah kecepatan pada saat T dengan satuan meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya, di sini ada contoh GLBB diperlambat, di mana contohnya ada beberapa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bola dilempar ke atas. Yang kedua contohnya orang mengayuh sepeda di tanjakan. Yang ketiga orang naik tangga. Yang keempat mobil rem mendadak. Dan yang kelima orang loncat ke atas. Selanjutnya, dan ada juga contoh GLBB dipercepat, di mana ada yang dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada apel jatuh dari pohon, seseorang naik sepeda di turunan, air terjun, meteor yang jatuh ke bumi, pesawat yang akan lepas landas. Masih banyak lagi contoh-contohnya yang lain. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai gerak jatuh bebas, di mana gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi. Gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Benda-benda yang jatuh bebas rumus ini akurat saat pada dijatuhkan di ruang hampa, di mana ada beberapa persamaannya. Yang pertama, untuk Vt sama dengan G kali T, untuk Vt kuadrat sama dengan 2G kali H, untuk H sama dengan setengah GT kuadrat, untuk T sama dengan akar 2H per G, untuk Vt sama dengan akar 2G kali H. Di sini kita juga bisa melihat grafiknya. Untuk keterangan persamaannya, yang pertama
pertama ada untuk T itu adalah kecepatan sekon dalam satuan meter per sekon. Untuk G itu adalah percepatan gravitasi bumi, di mana nilai gravitasi bumi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk H adalah jarak yang ditempuh pada benda dengan satuan meter. Untuk T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Ini ada beberapa contoh untuk derajat bebas yang bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, buah apel jatuh dari pohonnya, terhapus jatuh dari meja, buah kelapa yang telah masak jatuh dari pohonnya, dan masih banyak lagi contohnya yang lain. Baiklah, itulah penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, Ibu persilakan. Apabila tidak ada pertanyaan, Ibu akan tutup pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.